Hi guys, and welcome back to Story Lala. So, still on my channel. Pindah dari suatu tempat yang mengancam populasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, edukasi yang terjamin, dan pekerjaan yang menjangkau semua kebutuhan hidup mereka. Nah, tetapi semua kebalikannya, mereka tidak mendapatkan edukasi yang menjamin masa depan mereka karena perdagangan bebas narkotika di sebuah kota di mana penduduknya harus pindah untuk menghindari perdagangan bebas narkotika yang konon mereka bilang itu akan meracuni anak-anak mereka di masa depan yang akan datang. Ya pasti, masa depan mereka akan hancur ketika anak mereka mencoba-coba yang namanya narkotika. Model family, di mana model-model family ini menggambarkan keciri khasan dan identik bagaimana keluarga satu menanggapi masalah dan keluarga lainnya yang memiliki problematika di dalam hidup mereka berkeluarga. Ada yang mereka tidak memiliki keturunan sama sekali tapi bertopengkan kebahagiaan di entang keramaian. Ada keluarga yang harmonis, kebutuhannya tercukupi, suaminya seorang pilot, tetapi di balik itu perselingkuhan pun merajalela menjadi-jadi di tengah kebahagiaan keluarga mereka. Yang ketiga, di keluarga ini dia dikaruniai oleh 2 orang anak, tetapi dia harus mengurus 2 orang anak yang satunya ini cacat. Dia seorang single parent. Yang nomor 2 itu cowok yang super nakal dan bikin ulah. Tetapi siapa yang disalahkan? Anak pertama selalu disiksa untuk melampiaskan rasa amarah seorang ibu. Dan keluarga yang paling tragis lagi, di keluarga ini ibunya tidak banyak cincong dan tidak banyak omongan seperti emak-emak rempong tetangga di rumahnya itu ya. Nah, jadi pindahlah mereka ke perumahan yang bernama Eden, surga bagi mereka yang teladan. Seorang ibu tunggal yang mengurus anak yang cacat. Jadi, Tong-Tong ini adalah anak yang cacat, ketergantungan obat, kemana-mana dia pakai kursi roda, dia tidak bisa berjalan. Jadi si Tong-Tong ini ditunjukkan kamar yang emang bagus banget, di mana dia bisa melihat matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi ibunya bilang, kamu suka dengan ini? Ya, Tong-Tong sangat bahagia. Walaupun si Tong-Tong ini dalam hatinya sedih, ayah aku kemana? Terus tetangganya bilang, nanti ajalah susun itu, nanti aku bakalan bantu kamu untuk membereskan semuanya. Aku mau kenalin kamu nih sama tetangga-tetangga yang ada di Eden. Nah, ayo ke rumah aku, kita sambil makan sore. Kamu belum makan kan? Jifei pun mengajak si Tong-Tong dan ibunya untuk makan bersama dengan tetangga lainnya yang ada di perumahan Eden. Mereka berkumpul lah gitu kan. Nah, ya layaknya tongkrongan emak-emak sosialita ya. Kadang mereka memuji suaminya, kadang mereka menjelek-jelekan suaminya, terkadang mereka menggosipi kenakalan anaknya, terkadang mereka juga membanding-bandingkan anak tetangga satu sama tetangga yang lainnya. Atau mereka bergosip riah dengan tetangga sebelah rumahnya yang punya masalah tapi didengar sama telinga emak-emak rempong. Jadi ya disitulah bahan gibahan pun meledak. Malam pun datang, ternyata Jifei ini nggak habis ngajakin si Tong-Tong sama ibunya itu untuk bercerita gitu kan. Nah, si Jifei pun mengundang Tong-Tong dan ibunya itu untuk makan malam. Nah, pas di meja makan malam itu, tiba-tiba telepon Jifei berdering. Kring kring kring. Oh, ternyata dia bilang, sayang, kamu sudah sampai belum di kota X? Aku sangat merindukan kamu. Oh, itu ternyata
suaminya. Mereka pun bertelepon dengan sangat penuh cinta kasih sayang gitu ya, sehingga orang yang mendengar itu ngerasa iri gitu. Sedangkan mamanya Tongtong hanya tertegun. Nah, di sini gue mengklaim bahwa mamanya Tongtong itu iri karena secara kan dia nggak punya suami gitu. Suaminya entah hilang kemana gitu kan, nggak dijelasin kemana pergi suaminya. Mungkin suaminya selingkuh atau nikah lagi, itu kita tidak tahu. Terus si anaknya yang bernama Yuji pun bilang sama si Tongtong dan ibunya, maaf ya kalau mama aku itu kalau sudah teleponan dengan papa aku dia memang seperti itu. Ya sudah, kita nikmatin saja makannya. Yuji, bawalah si Tongtong ini ke kamar atas. Kalian bermain saja, terserah mau bermain apa. Bawa si Desmond sama si Lilian. Nah, ketika mereka hampir sampai di perumahan Eden, ibunya sama si Tongtong ini hampir menabrak seorang gadis autis. Ternyata gadis autis itu adalah Lilian. Dan asal kalian tahu, Lilian ini dia hobi banget membaca buku. Jadi bisa dibilang pengetahuan Lilian ini melampaui batas. Sedangkan si Tongtong dia hanya duduk di kursi roda. Awalnya Tongtong ini anak yang tidak mau banyak bicara karena dia nginder, malu. Karena posisinya dia tidak bisa berjalan seperti Lilian, Desmond, Yuji. Nah, jadi dia hanya duduk aja memperhatikan mereka-mereka. Yuji ini merupakan anak cowok yang sosialnya itu tinggi. Dia pun menegur Tongtong sukanya apa. Tongtong dan Yuji pun sangat dekat. Tongtong selalu main sama si Yuji. Ketika ibunya Tongtong mengetahui bahwa kedekatan Tongtong sama Yuji ini sangat dekat gitu ya, main terus. Jadi ibunya si Tongtong ini tidak suka. Karena rasa sayang ibunya itu sangat besar, Tongtong pun dilarang main bersama Yuji. Tetapi Yuji ini anaknya sedikit gimana gitu ya. Dia selalu mencuri-curi waktu supaya bisa ketemu sama si Tongtong. Nah, pada suatu hari, karena ibunya pergi bersama Tante Jifei, Tongtong pun ditinggal di rumah sendirian. Ibunya bilang, Tongtong kamu tidak apa-apa kan ibu tinggal sebentar? Iya tidak apa-apa, kan ada si Yuji. Yuji pun datang ke rumah Tongtong dan langsung membawa Tongtong pergi. Terus si Tongtong bilang, kamu mau bawa aku kemana? Nanti kalau ibu aku tahu dia pasti marahin kamu. Terus Yuji bilang, gak akan terjadi karena aku akan membawa kamu ke suatu tempat sebelum mama aku dan mama kamu pulang. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Nah, di seling perbincangan mereka itu Yuji bilang sama si Tongtong, dia nanya, Tongtong, apa ambisi kamu di dalam hidup ini? Tongtong pun bilang, aku tidak punya ambisi apapun. Lah, kamu lihat kan, aku gadis yang penyakitan. Apapun impian aku itu sudah aku kubur dalam-dalam. Bahkan aku tidak sekolah. Aku menghabiskan waktuku hanya dirawat di ruangan yang sangat membosankan. Aku harus meminum obat. Ini adalah jadwal aku minum obat. Terus si Yuji ini bilang, sudah kamu gak usah minum obat dulu. Kita nikmatin aja. Mereka itu kayak mesan sebuah jus lah, kita bilang jus ya. Coba kamu rasakan jus ini. Ketika kamu minum jus ini, kamu pejamkan mata. Kamu akan menghirup udara yang segar, kamu akan rileks, dan apapun impian kamu akan tergambarkan di dalam ketenangan. Semenjak Tongtong main sama si Yuji, Tongtong ini jarang banget minum obat. Bahkan obatnya itu disimpannya terus gitu kan, nggak ada diminumnya. Di selang hari kemudian, ada suatu tragedi yang terjadi nih. Tongtong menemukan bangkai kucing di samping rumahnya. Ma Kuangchul ini tinggal bersama ibunya dan istrinya. Di keluarga Mang Kuang ini mereka tidak dikaruniai putra ataupun putri. Mereka itu sudah lama menikah, hampir puluhan tahun, tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Jadi ibu mertuanya si Yizen ini selalu menuntut Yizen untuk bisa hamil. Yizen pun pusing kepalanya gitu kan. Nah, di sini
tidak tahu mana yang bermasalah, ataukah suaminya atau istrinya sendiri yang bermasalah. Kenapa mereka tidak punya anak dan kenapa Yizen tidak hamil-hamil. Ibu mertuanya selalu saja menyalahkan si Yizen karena sangat sayang pada anak laki-lakinya. Begitu juga anak laki-lakinya itu selalu berada di bawah ketek emaknya. Ternyata di malam itu terjadilah pertikaian yang sangat gesit antara suami dan istri. Meng Kwangchul pun tidak sengaja menghentam kepala istrinya dengan vas bunga. Ketika itu istrinya langsung berlari keluar. Dia memegang kepalanya kayak gini, tetapi darah udah ngalir nih ke dahinya. Si Tongtong sama Yuji ini nanya kan, tante kenapa kok kepalanya terluka? Terus si Yizen bilang, kalian diam-diam aja, aku tadi buang sampah tapi aku terpeleset, dahiku kena batu trotoar gitu jadi luka, kata si Yizen. Suaminya pun datang dan melihat istrinya yang terluka tetapi udah diobati nih sama si Pak Sapam. Dia pun minta izin sama Pak Sapam untuk membawa istrinya pulang ke rumah. Pada suatu hari kumpullah, di situ ada ibunya Tongtong, ada ibunya Desmond, terus ada Anna, ada Jifei, terus ada tetangga-tetangga lainnya. Nah, suaminya Jifei ini turun lalu memberikan sebuah undangan kepada Jifei untuk dibagikan ke teman-teman sosialitanya. Terus Jifei pun berkata, teman-teman, ini adalah undangan party anniversary 25 tahun pernikahan aku dan suamiku. Pesta pun berlangsung. Jifei dan suaminya pun memanggil anaknya Yuji untuk naik ke atas panggung. Mereka pun ya menampilkan wajah yang sangat bahagia gitu kan. Nah, ketika Yuji ini sedang bermain biola, suaminya si Jifei sama si Jifei ini ketemu nih sama si Anna. Anna memberikan sebuah kado kepada Jifei. Jifei pun bilang, kamu tidak perlu repot-repot Ana untuk membelikan kado, kata si Jifei. Kamu datang dan membantuku setiap hari di rumah itu sudah merasa cukup. Ana pun bilang dengan bahasa isyaratnya. Ana ini adalah gadis bisu juga. Dia kalau berbicara itu berbahasa isyarat. Ana pun bilang, tidak papa, ini adalah balas budi karena kamu sudah mengkuliahkan aku dan nilai di kampusku sangat bagus, kata si Ana. Jifei pun membanggakan prestasi Ana kepada suaminya. Jifei bertanya pada suaminya, apakah kamu memiliki pena-pena atas hadiah kamu? Kalau kamu tidak memakainya, kamu bisa kasihkan kepada Ana. Suaminya pun mengajak Ana ke kamar. Sebenarnya di sini sih gue nggak suka ya, karena si Jifei ini terlalu percaya banget sama suaminya. Aturannya yang mengambilkan pena itu biarlah si Jifei daripada suaminya. Karena kenapa? Ketika seorang suami masuk ke kamar sama cewek itu orang lain, itu sangat tanda kutip dua gitu kan. Ya semoga saja tidak terjadi apa-apa di sini ya. Nah, sesampainya di kamar, si Ana ini disuruhnya milih pena yang mana yang mau diambilnya. Ketika Ana sedang asik memilih, karena Ana sedikit membungkuk ya, untuk membuka laci yang ada di lemari itu. Ketika si Ana ini nunduk, nih mata keranjang cowok nih. Suaminya si Jifei ini memperhatikan bokongnya si Ana. Ya kalian tau lah pikiran joroknya suaminya si Jifei ini. Pasti dia menginginkan sesuatu lebih dari si Ana. Terus tiba-tiba dia memeluk Ana dan Ana pun langsung kaget dan melepaskan pelukan itu. Aku tidak memerlukan pena aku masih banyak, sebaiknya aku mau turun. Tapi suami Jifei ini langsung bilang kayak gini,
Aku emang gak tahu apa yang kamu bicarakan, Ana, tetapi saatnya kamu balas budi. Setelah selesai mereka bersilaturahmi di kamar itu, ternyata Jifei pun naik ke atas tangga dan mengetuk pintu. Ketika dia mengetuk pintu, agak lama sih bukanya. Gue berharap nih kelakuan bejat suaminya itu ketahuan kan. Ternyata ketika suaminya membuka pintu, semua baik-baik saja. Woi, cepat sekali mereka gitu kan. Oke, ketika itu mereka pun berkumpul untuk foto bareng. Selang beberapa hari pun Desmond sama Lilian ini main ke rumahnya si Jifei. Terus tiba-tiba si Desmond ini mulai jiwa-jiwa nakalnya itu berhamburan gitu kan. Nah, dia pun melorotkan celana si Lilian di depan Yuji sama si Tongtong. Si Lilian pun langsung teriak gitu kan. Dia teriak terus tuh nangis. Tiba di situ semua ibu-ibu tetangga ini pada naik ke atas ke kamarnya si Yuji. Jifei pun langsung bilang sama si Desmond, "Desmond, kamu tidak boleh melakukan hal tersebut kepada kakak kamu. Itu sangat dilarang. Tidak boleh ya melorotkan celana kakak kamu." Terus si Jifei langsung memasang celana si Lilian. Nah, Lilian sama si Desmond diantar pulang sama si Jifei. Ketika ibunya membukakan pintu, Jifei langsung bilang sama ibunya Desmond dan Lilian, "Aku harap kamu bisa mengajari Desmond artinya sopan santun terhadap kakaknya sendiri." "Iya, aku akan mengajari sopan santun kepada Desmond." Langsung dianya merengut ketika Jifei itu berbalik badan pulang ke rumahnya. Desmond sama Lilian ini habis disidang sama ibunya. Ibunya pun duduk di sofa dan si Desmond Lilian berdiri di depan ibunya. Ibunya berkata lembut kepada Desmond, "Desmond, ibu mau tanya, apakah benar kamu melorotkan celana kakakmu di depan teman-teman?" Terus ibunya nanya lagi nih sama si Lilian, "Lilian, apakah kamu menangis saat Desmond melorotkan celana kamu?" Lilian pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memegang mainan. Ketika ibunya tahu jawabannya iya, ibunya langsung berteriak sambil bilang, "Kalian sangat memalukan ibu kalian. Tidak cukup apa yang ibu kasih. Tolong jangan malukan ibu di depan teman-teman sosialita ibu." Dia langsung marah-marah gitu kan. Langsung dianya bilang, "Desmond, sekarang kamu lorotkan celana Lilian dan kamu Lilian jangan pernah nangis di depan orang-orang ketika Desmond melorotkan celana kamu, bikin malu aja." Ibunya bilang kayak gitu. Terus Desmond langsung melorotkan celana si Lilian. Lilian pun nangis menjadi-jadinya. Di suatu malam, tepatnya di meja makan, Lilian pun menulis sebuah diary. Di situ tertuliskan bahwa "Aku sayang adik, aku sayang ibu." Lilian kayaknya emang rasa hatinya itu sangat hancur karena dia selalu dipermalukan oleh Desmond dengan melorotkan celana di depan orang ramai. Sedangkan si Desmond tidak mengerti bahwa kakaknya itu sangat sayang kepada dia. Tetapi Desmond membalas rasa sayang kakaknya itu dengan kejahilan dia yang sangat memalukan kakaknya di depan umum. Kita pindah lagi ceritanya bagaimana keadaannya si Tongtong di rumahnya di malam hari. Ternyata si Tongtong selalu bermimpi buruk tentang ayahnya. Di dalam mimpi si Tongtong, dia melihat ada seorang laki-laki dan perempuan, di mana di bayangan itu memperlihatkan bahwa perempuan itu sedang menganiaya seorang laki-laki hingga tewas. Di malam harinya lagi, si Tongtong mimpi buruk. Dia bertemu dengan laki-laki yang merayap-rayap di dinding dengan bersimbah darah. Dan mukanya itu sudah tidak bisa diidentifikasi lagi siapa laki-laki yang ada di dalam mimpinya si Tongtong. Di kemudian harinya lagi, dia bangun di pagi hari dengan diurungin lalat yang banyak. Nah, di sini gue punya tanda tanya besar. Kok bisa ada lalat di kamar si Tongtong? Di
keluarga Mangkuang ini, karena mamanya itu selalu menuntut Yizhen untuk hamil, Yizhen pun kesal dan melontarkan kata-kata kasar. Dan dia pun menyalahkan suaminya juga. Dia berkata kepada ibunya bilang, "Ibu selalu memaksa aku untuk hamil. Coba ibu tanya, yang bermasalah itu aku atau anak ibu sendiri? Yang bermasalah yang sebenarnya, kenapa aku tidak bisa hamil-hamil sampai sekarang? Anak kamu mandul." Ibunya pun menampar pipinya Yizhen dan berkata, "Jangan berkata sembarangan kamu, anak aku tidak bermasalah." Ternyata tidak sengaja anaknya sendiri mendorong ibunya. Ibunya pun jatuh dan tewas. Seketika polisi pun datang ke rumah tersebut. Semua tetangga pada riuh ya, siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Tetapi orang yang dicintai meninggal dunia itu tidak menyisakan penyesalan sedikit pun terhadap anaknya dan menantunya sendiri. Muka anak sama menantunya itu santai aja ketika jenazah ibunya Mangkuang dibawa oleh petugas jenazah. Mereka pun bilang bahwa ibunya jatuh dari kamar mandi dengan sendiri dan mereka tidak mengetahui saat itu mereka sedang pergi makan malam. Wah, parah. Kasus itu pun tenggelam dan tidak diselidiki polisi. Otak kriminal semua kayaknya nih. Karena setiap kali bercinta, Yizhen tidak puas dengan suaminya karena suaminya itu lemah. Kita balik lagi cerita ke model family Jifei. Setelah Jifei membuka semua kado pernikahannya yang sangat mahal, tiket jalan-jalan ke luar negeri, inilah itulah, perhiasan lah, segala macam gitu kan. Dia pun membuka sebuah box kado yang berisikan foto-foto. Ternyata foto-foto itu adalah foto-foto perselingkuhan. Dia pun langsung bercerita kepada Anna apa yang dilihatnya. Anna pun kaget. Ternyata Anna ini tanpa menjelaskan bahwa si Jifei tahu bahwa suaminya sudah memperkosa Anna ketika di acara anniversary-nya yang ke-25 tahun. Karena suaminya ini sangat nafsu kepada Anna, jadi tidak sadar bahwa tirai itu belum ditutup. Ketika menaiki tangga, Jifei sudah tahu dan dia melihat bahwa suaminya sedang bersilaturahmi dengan si Anna. Terus si Jifei bilang, "Kamu tidak perlu minta maaf, aku sudah tahu belang suami aku seperti apa." Dan di sini misterius sekali, di box itu tidak ada nama pengirim. Anna pun menawarkan sebuah rencana yang sangat bagus ya. Anna pun bilang, "Aku punya rencana dan aku akan membantu kamu." Kayaknya Anna ini dendam sama suaminya si Jifei. Begitu juga Jifei, rasa cinta dan kasih sayangnya itu sudah hangus terbakar dengan api perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Terus tiba-tiba bel berbunyi. Suaminya Jifei pun membuka pintu, ternyata itu adalah Anna. Dan suaminya si Jifei bilang bahwa Jifei tidak ada di rumah, anaknya juga tidak ada di rumah, mereka sedang pergi. Tidak enak kalau kamu berada di sini terlalu lama. Diantarlah si Anna ini ke kamar bersama suaminya si Jifei. Tiba di kamar, Anna ini langsung nyosor melakukan silaturahmi terlarang terhadap suaminya si Jifei. Terus suaminya si Jifei ini bilang, "Jangan terburu-buru, biar aku yang mengajarkannya." Wadidaw. Anna pun langsung maju mendekati si dia. Tetapi si dia ini langsung mendorong Anna ke kasur dan berkata, "Kau telah membohongiku. Aku tahu kau sudah tidak perawan lagi. Jadi aku malas bercinta dengan kamu." Waduh, milih banget ya. Ya sudahlah. Silaturahmi itu pun gagal. Jifei langsung masuk ke kamar. Nah, di situ suaminya menjelaskan bahwa ini tidak seperti yang kamu lihat. Suaminya pun langsung
pingsan dipukul pakai lampu tidur sama si Ana di belakang kepala sini ya. Jadi suaminya itu tidak sadarkan diri, tangan kiri, kanan, kaki kiri itu sudah diikat di sisi-sisi ranjang. Suaminya hanya mengenakan celana dalam saja. Di situ berdiri tegap Ana sama si Jifei. Gue pikir mereka mau silaturahmi bareng-bareng ya, ternyata enggak. Ana pun mengambil sebuah gunting tajam dan diberikan kepada Jifei. Kamu sudah memberikan hal paling berharga terhadap perempuan jalang itu. Jadi aku akan mengambil sesuatu yang berharga dari diri kamu. Apa tuh? Jifei tidak segan-segan dan tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap suaminya, walaupun suaminya teriak kesakitan ketika burungnya disunat 2 kali sampai habis. Setelah dia mengambil burung suaminya itu, dia pun langsung menyerahkan gunting yang udah bersimbah darah kepada Ana. Jifei pun berkata singkat, "Selesaikan." Ana pun langsung merayap menaiki tubuh suaminya Jifei, lalu menancapkan gunting tajam itu ke tenggorokan suaminya Jifei. Suami Jifei pun tewas di malam itu. Berita pun nyampe ke kantor polisi bahwa Jifei kehilangan suaminya sudah beberapa hari. Anaknya Yuji pun bertanya kepada mamanya yang sedang asik memilih tempat liburan yang akan didatangi dia bersama Ana. "Kok polisi tidak menemukan di mana papa berada?" kata si anaknya. Tetapi mamanya tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan anaknya itu. Selang beberapa hari, Jifei mengundang Yizhen untuk makan sup bersama-sama. Ana pun menyajikan sebuah sup. Yizhen makan dengan lahap makan sup itu dan dia tidak tahu sup itu sup apa gitu kan. Terus si Jifei bilang sama si Yizhen, aku punya cerita, apakah kamu mau mendengarnya? Sahabatku selingkuh dengan suami sahabatnya sendiri, padahal sahabatnya itu sangat mempercayai suaminya dan sahabat sejatinya. Apakah kamu tidak mau lanjut untuk mendengarkan cerita yang akan aku ceritakan kepada kamu? Kata si Jifei dengan muka-muka psikopatnya. Kayaknya matanya Jifei ini sudah dipenuhi dengan dendam gitu ya. Yizhen pun bilang, "Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita kamu, mungkin lain kali karena aku sudah ditunggu." Jifei memegang tangan Yizhen dengan keras. Dia bilang, "Suami dari sahabatnya itu telah kehilangan suatu yang berharga dan ia pun tewas," kata si Jifei. Yizhen langsung melepaskan genggaman Jifei dan dia pun lari dari rumah itu menghindarin Jifei. Yang selingkuh sama suaminya Jifei itu adalah Yizhen. Tongtong tidak tahu kemana ayahnya itu pergi dan selalu diberi nasihat kepada ibunya bahwa ayahnya itu meninggalkan Tongtong karena ayahnya sudah tidak tahan dengan biaya pengobatan yang cukup mahal. "Karena aku tidak minum obat yang ibu kasih, aku bisa jalan. Lihat bu, aku sehat." Tapi ibunya dengan raut tidak senang ibunya kalau melihat anaknya itu sehat. Ketika Tongtong sadar, Tongtong pun marah sama ibunya, langsung mencetuskan, "Bu, di mana ayah sebenarnya? Ibu sakit." "Kenapa Tongtong? Kenapa kamu melontarkan kata-kata yang sama dengan apa yang ayah kamu bilang? Ibu sakit, ibu sakit, ibu sakit. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang kita dapatkan, Tongtong. Kenapa kamu selalu rewel dan bertanya-tanya di mana ayah kamu?" Ibu sangat kesal. Ibunya pun berjalan mengarah dinding dan membuka wallpaper yang tertempel di dinding itu. Tongtong pun kaget bahwa di dinding itu disitulah jasad ayahnya disembunyikan oleh ibunya.
Singkat cerita, Tong Tong pun mau dibunuh dengan ibunya dengan menyuntikkan suntikan mati. Tong Tong pun memberi kode isyarat dengan mengetekkan lampu kamarnya dengan panjang pendek, panjang panjang, pendek pendek. Yuji pun melihat ke arah kamar Tong Tong yang lampunya kelap-kelip. Yuji pun langsung berlari ke rumah Tong Tong dan mengetuk pintu sekeras mungkin. Berlari ke kamar atas, langsunglah mamanya si Tong Tong itu dipegang dengan sapam dan tangannya dikebelakangin kayak gini. Dan singkat cerita, Tong Tong pun tahu bahwa papanya itu tidak selingkuh, papanya tidak pernah mengkhianati mamanya, dan papanya tidak pernah menikah lagi, melainkan papanya sudah meninggal dunia dihantam dengan mamanya sendiri. Jasad papanya pun dievakuasi sama tim jenazah. Nah guys, itulah tadi model-model family yang ada di Eden, surga bagi rumah teladan. Bukan malah terhindar dari krisisnya ekonomi terhadap perdagangan narkotika ataupun anaknya tidak mendapatkan edukasi yang cermelang di masa depan, melainkan problem-problem rumah tangga yang sangat menjijikkan di balik kebahagiaan mereka, di mana di sana ada perselingkuhan, di mana di sana ada pembunuhan, di mana di sana juga ada penganiayaan. Oke guys, suara gue udah mau hampir habis ya, karena ini panjang banget alur ceritanya, bolak-balik dari sisi ke sini, sisi ke situ lagi. Thank you very much for watching. See you the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.